Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Tidak Pernah Lulus. Pada video kali ini kami akan membahas Ultraman dengan serial atau movie yang membawa nama besar dari sang ayah. Maksudnya gimana? Coba jelasin. Jadi maksudnya si Ultraman ini di serial atau movie-nya itu ngebawa nama sang ayah, yang dimana ayah dari Ultraman ini udah muncul sebelum mereka. Serial-serial ini membawa beban berat karena akan dihantui kesuksesan nama besar dari pendahulunya yang merupakan ayah mereka sendiri. Dan tentunya ada yang berhasil dan menjadi populer, dan ada juga yang justru dibenci karena nggak bisa memenuhi ekspektasi penonton. Jadi udah jelas ya, yang masuk daftar ini adalah Ultraman yang membawa nama besar atau kepopuleran sang ayah, yang dulu serialnya lebih duluan tayang atau lebih dulu muncul. Bukan serial Ultraman yang membawa nama pendahulu aja ya, contohnya Trigger yang membawa nama besar Ultraman 3. Nah itu nggak termasuk. Ya admin harap kalian udah paham ya, karena kalau kalian nggak paham ya bakal ditampol sama Mbak Windy. Ya nggak mungkin, mana bisa, tapi ya aku harap kalian ngerti konteks video ini. Karena kalau kalian nggak ngerti, artinya admin TPL nggak pintar buat naskah yang mudah dimengerti. Makanya kalian ngerti lah, di sini ada cewek. Admin malu loh kalau kalian nggak ngerti. Ya udahlah, sekarang langsung aja kita bahas. Ini dia series atau movie Ultraman yang membawa nama besar ayah mereka. Serial Ultraman Taro tayang pada tahun 1973. Kalian pasti belum lahir lah tahun segitu. Series ini menjadi Ultra Series ke-6. Taro juga merupakan anggota ke-6 Ultra Kyodai. Ultraman Taro punya ayah yang bernama Ultraman Ken, atau julukannya Father of Ultra. Father of Ultra ini muncul pertama kali di series Ultraman S episode ke-27. Ultraman S adalah series ke-5. Jadi Ken udah muncul duluan. Makanya series Ultraman Taro masuk daftar ini walaupun Ken gak punya series sendiri. Dengan membawa nama besar sang ayah yang dijuluki Father of Ultra, pastinya serial Ultraman Taro akan menanggung beban yang berat. Dan benar aja, serial Ultraman Taro di masa itu kurang disukai, bukan pengaruh ekspektasi penonton tentang Taro anaknya Father of Ultra, tapi mungkin karena ceritanya yang dibuat seringan mungkin, makanya orang-orang jadi kurang suka. Tapi untungnya, Taro justru populer di masa sekarang. Dan akibat cerita Taro yang terlihat kekanak-kanakan, ini berakibat pada konsep Ultraman Leo, di mana serial Ultraman Leo dibuat sangat dark. Ultraman Zero gak muncul pertama kali di series, tapi di movie yang berjudul Mega Monster Battle Ultra Galaxy Legend The Movie yang tayang tahun 2009. Ultraman Zero pun baru muncul di sepertiga menjelang akhir film. Ultraman Zero menjadi bintang utama dalam mengalahkan musuh di film itu. Nah, Zero merupakan anak dari Ultra Seven yang dimana Seven punya serial sendiri di tahun 1967. Sebagai anggota ketiga Ultra Kyodai, Seven emang diminati banyak orang, apalagi desainnya seperti prajurit perang. Dengan bawa nama besar sang ayah, Zero ternyata berhasil menjadi salah satu Ultraman paling populer. Bahkan dia dapat julukan The Golden Boy karena keseringan muncul di serial atau movie Ultraman lain. Nah, jadi alasan keberhasilan karakter Ultraman Zero yang populernya nggak ngotak bukan hanya karena dia anaknya Ultra Seven, tapi nggak lepas dari pengkarakteran si Zero itu sendiri. Ultraman Zero ini diceritakan punya masa lalu yang kelam, sifatnya angkuh dan sombong pengen ditampol. Tapi dia kuat, jadi wajar aja dia sombong. Bukan kayak kalian yang udah nolep beban keluarga, tapi so edgy di internet dan malah ngerusuh di kolom komentarku pula. Ultraman Jet adalah serial yang tayang di tahun 2017. Dia adalah anak dari Ultraman Belial. Belial adalah villain yang muncul pertama kali di film Mega Monster Battle Ultra Galaxy Legend The Movie. Iya, kemunculannya sama dengan si anak emas. Nah, di Ultraman Jet ini Ultraman Zero juga ada, bahkan menjadi secondary Ultra. Setelah movie pertama mereka, Zero dan Belial ini terus-terusan saling bertarung dan membagongkannya lagi semua masalah di serial Ultraman Jet yang ngebawa semua konflik dari Ultraman Zero dan Belial. Jadi nggak cuma bawa nama besar Belial di sini, tapi juga si Golden Boy. Tapi justru disinilah menariknya serial ini. Gid adalah anak dari seorang villain, dan kita akan mengikuti takdir berbeda dari anak dan ayah ini. Bagaimana Gid akan menantang ayahnya sendiri di tengah konflik Zero dan Belial yang terus berlanjut. Konsep fusion juga masih digunakan karena sebelumnya serial Ultraman Ops sukses besar dengan konsep itu.
Serial Ultraman Taiga tayang di tahun 2019. Dia adalah anak dari Ultraman Taro. Serial ini benar-benar nanggung beban berat karena membawa nama besar sang ayah yang udah sering banget muncul. Udah gitu, Taiga juga menjadi serial pembuka di era Reiwa. Kebayang gimana beban mental tim produksi dan si karakter itu sendiri. Niatnya ngebawa Ultraman Taro biar dapetin attention yang lebih dari penggemar lama. Serial ini justru dapetin banyak hujatan karena ceritanya yang bikin bosen. Bahkan ada sebuah candaan di grup-grup Ultraman yang nggak nganggap Ultraman Taiga pernah dibuat. Iya, admin juga setuju sih, walaupun itu kejam banget ya. Soalnya admin juga nyari tahu sampai sekarang di mana letak serunya Ultraman Taiga. Tapi fans Taiga jangan marah dulu, karena movie dari Ultraman Taiga yaitu Ultraman Taiga New Generation Climax bisa dibilang cukup fresh. Semuanya beneran all out di movie ini. Ceritanya, fan service-nya, dan fighting-nya beneran bagus. Jadi emang pantas rasanya kalau movie ini jadi penutup New Generation. Ultraman Z tayang di tahun 2020 dan dia membawa nama besar Ultraman S. Serial Ultraman S tayang pada tahun 1973. Ultraman S emang bukan ayah kandung Z, melainkan Godfather, atau dengan kata lain S adalah sosok yang telah memberikan nama kepada Z, atau bisa dianggap ayah angkat lah, walaupun sebenarnya hanya wali. Z emang gak terlalu menanggung beban berat dari nama besar Ultraman S, karena Ultraman S sendiri gak begitu disorot ketika serial ini akan tayang. Justru Zero yang lebih disorot karena dirumorkan dia ada murid Zero yang kenyataannya Z cuma ngaku-ngaku jadi murid Zero. Meskipun gak terlalu menyorot Ultraman S, tapi ketika S muncul di episode ke-19, bisa dikatakan ini adalah salah satu episode terbaik yang pernah dibuat umat manusia. Ya, walaupun di serial itu ada banyak Ultraman yang comeback, tapi Ultraman Z tetap sukses dengan pencapaiannya sendiri, walaupun masih pakai konsep fusion dan bawa-bawa nama besar ayahnya. Ayah angkat lebih tepatnya. Nah, jadi itu dia Ultraman yang serial atau movie-nya membawa nama besar atau kepopuleran sang ayah. Jadi cukup beresiko menampilkan Ultraman yang membawa nama besar Ultraman lain. Apalagi itu ayah mereka sendiri. Tapi semua itu balik lagi ke serial itu sendiri. Mau bawa-bawa pendahulu atau enggak, bagus atau enggaknya serial itu ya tergantung ceritanya gimana, fightingnya, maupun elemen-elemen yang dimasukin. Dan harus kita akui juga, serial yang bawa-bawa pendahulu biasanya akan berat karena ekspektasi fans itu udah tinggi. Hype-nya pasti dapet lah ya. Contohnya aja Trigger ini cuy, di mana-mana dibahas, teorinya bermacam-macam dan prediksinya bertebaran di mana-mana. Tapi ya risikonya besar juga. Kalau misalnya nggak sesuai ekspektasi, ya bakal nggak mau ditonton lagi. Ya, mungkin segini aja yang bisa kami sampaikan di video ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya, subscribe bagi yang belum, komen dan share juga video ini. Follow Instagram admin prayogariski65. Follow juga Instagram aku @ramonawindi1610. Terima kasih telah menonton video ini, and see you next video.